Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera pada tanggal 19 Maret 2022 yang juga merupakan hari ke-16 dari masa perenungan Prapaskah kita selama 40 hari. Keluarga damai yang terkasih, mari saat ini bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan melalui sebuah pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku. Dan ku pastikan pengorbanan-Mu tak akan pernah sia-sia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur jikalau pada hari ini sekali lagi kami rindu untuk merenungkan firman-Mu Tuhan yang boleh menjadi sumber penghayatan kami di dalam kehidupan ini, supaya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang telah begitu mengasihi kami dan memberikan segala-galanya bagi kami. Kiranya kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan.
Saat ini kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 43 hingga 45 berbunyi demikian. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, harimaumu adalah mulutmu. Keluarga damai yang terkasih, dapatkah Anda menebak suatu hal yang tidak dapat dijinakkan dan dia merupakan sesuatu yang buas dan tidak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan? Kira-kira apakah itu? Yakobus 3 ayat yang ke-8 memberikan jawabannya, yaitu lidah. Ya, lidah merupakan sesuatu yang dinilai sangat buas dan tidak bisa dijinakkan, dan dia juga dapat dipakai sebagai alat yang dapat mengeluarkan sesuatu yang sangat mematikan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira itulah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus juga kepada seseorang yang tidak bisa menjaga kata-katanya. Seseorang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, itu dikatakan pastilah dia juga seseorang yang memiliki sumber yang tidak baik, sumber pohon yang tidak baik juga. Yesus memberikan sebuah gambaran sederhana tentang bagaimana seseorang dapat mengenal pribadi orang lain. Dengan cerdas, Yesus menggambarkan manusia itu seperti pohon. Pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang juga tidak baik juga. Yesus melanjutkan di dalam ayat yang ke-44-45, dia memberikan contoh bahwa semak duri tidak akan menghasilkan buah ara atau buah anggur. Tentu saja kita pasti tahu alasannya, karena memang ketiganya merupakan jenis tanaman yang berbeda. Dan menariknya di sini, Yesus mengibaratkan perumpamaan pohon itu dalam kenyataan hidup manusia. Orang yang baik dari dalam hatinya baik akan memancarkan hal-hal yang baik pula. Sedangkan orang yang dari dalam hatinya jahat juga akan memancarkan hal-hal yang jahat. Khususnya di dalam ayat yang ke-45, Yesus menekankan bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Keluarga damai, hati-hati dengan kata-kata kita, karena itu merupakan cerminan dari sumber kehidupan kita. Keluarga damai yang terkasih, konteks nas ini merupakan berada di dalam masa ketika orang-orang Farisi datang dan mereka tega untuk memfitnah Yesus. Momen itu terjadi ketika Yesus mengusir setan dari tubuh seseorang, dari Matius 12 ayat 22. Maka orang-orang Farisi ini pun menfitnah Yesus dan berkata bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, yaitu penghulu setan. Keluarga damai, kata-kata fitnah ini pun menunjukkan sifat hati mereka yang jahat. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk melihat apa isi hati manusia. Caranya cukup sederhana. Kita hanya perlu mendengar apa yang dikatakannya dan melihat tindak tanduk orang tersebut sesering mungkin. Jika seseorang berbicara tentang hal yang baik, benar, dan membangun, maka ini pun sudah bagus. Namun perkataan saja tidak cukup, kita juga harus melihat keselarasan tindakannya dengan perkataannya. Jika selaras, maka kita dapat menilainya sebagai pribadi yang baik. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini berasal dari benih yang baik, yaitu dari Allah.
Oleh karena itu, kita memiliki potensi untuk menjadi pohon yang baik. Pohon yang menghasilkan buah yang baik pula, termasuk di dalamnya buah-buah perkataan kita yang baik. Keluarga damai, memang hal ini tidak terjadi secara otomatis. Mungkin di antara kita ketika kita mendengar hal ini, kita pun berpikir, wah, jangan-jangan aku ini termasuk pohon yang tidak baik. Sebab aku merasa aku masih bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak bijak. Aku masih sering mengeluh, bahkan aku masih bisa mengeluarkan kata-kata cacian, makian kepada pasanganku, anak-anakku. Bahkan tingkah lakuku pun tidak sempurna. Seringkali aku masih bisa kesal dan melakukan sesuatu berdasarkan emosi semata. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan memang menghasilkan buah sebagai bukti pohon yang baik tidak terjadi secara otomatis. Karena dosa kita telah tercemar. Kalau diibaratkan pohon, maka kita ini sudah terserang hama yang begitu berat, yang membuat pertumbuhan kita tidak sehat, bahkan kita hampir saja akan mengalami kematian. Namun bersyukur ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, Yesus mengorbankan dirinya. Jikalau diibaratkan Yesus di dalam kehidupan sebuah pohon, Yesus membersihkan semua hama-hama yang ada menempel di dalam pohon tersebut. Yesus melalui pengajaran-pengajarannya, Dia memberikan air yang segar dan memupuk akar-akar kita untuk bertumbuh dengan sehat. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun Yesus telah membersihkan hama yang ada di dalam batang-batang pohon kita, namun itu tidak berarti kita pun bisa langsung menghasilkan buah. Namun sebuah pohon yang baik dan sehat, dia akan perlahan-lahan mengalami perubahan yang lebih baik. Dia akan sembuh dari segala sakit penyakitnya, dan dia akan mulai menghasilkan kuncup-kuncup buah yang nantinya bertumbuh menjadi sebuah buah yang segar. Keluarga damai, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah setidaknya hidup kita menghasilkan buah-buah yang baik? Bagaimana caranya? Maka hiduplah senantiasa berakar pada Tuhan, menjalin relasi yang intim di dalam doa-doa padanya, dan berakar melalui pengajaran firman-Nya. Percayalah, jikalau kita membangun sebuah kebiasaan itu, kita akan bertumbuh menjadi sebuah pohon yang baik, pohon yang sehat, yang akan menghasilkan buah yang baik pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami ini yang hanyalah seharusnya pohon yang tidak berharga, tetapi Engkau telah menebus hidup kami. Engkau memulihkan kehidupan kami dari sebuah pohon yang tidak berharga menjadi pohon yang baik, yang diberi kesempatan untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Tuhan, biarlah hidup kami sungguh boleh menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Melalui setiap perkataan kami, melalui setiap tingkah laku kami, biarlah kami sungguh mengacu kepada Tuhan saja. Tuhan, kami rindu, kami bertumbuh menjadi pohon yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Amin.